Yang belajar bahasa Indonesia, huruf semacam ini dikenal dengan huruf penyengat. Huruf apa? Penyengat. Mungkin terdengar asing gitu ya. Oh, ada ternyata huruf penyengat. Apa artinya penyengat? Pernah disengat sama tawon atau sama lebah? Pernah ya? Atau saya pernah kesengat tapi bukan oleh tawon atau apa? Lebah. Kesengat omongan orang. Nyelekit maksudnya ya, seperti nyengat gitu ya, menyengat. Omongannya sedikit tapi apa? Nyelekit, kayak kesengat gitu ya. Bekasnya lama gitu ya. Mohon maaf. Ya, jadi huruf taukid dalam bahasa Indonesia dikenal dengan huruf penyengat. Maksudnya adalah penyengat di sini apa? Ada unsur penekanan jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. الحمد لله الحمد لله الذي حكم وقدر وبشر وأنذر أقام هذا الكون على الميزان والعدل امتن على من شاء من عباده بفضل نحمده سبحانه حمدا يليق بحكمته البالغة وقدرته الباهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمة وعلما وأحاط بكل شيء قدرة وحكما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الميزان الأكبر والسراج الأزهر صلى الله عليه وعلى آله الطيبين السادة والصحابة أولي القوة والأبصار والريادة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما سبحت الأفلاك الدائرة والخلائق المتكاثرة. أما بعد، يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr,
dan nasihat menasihati. Saling berwasiat supaya saling berwasiat dalam kebenaran, artinya nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran, maksudnya nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran. Kaum muslimin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, surat ini memang pendek. Dan sebagaimana yang kami jelaskan di pertemuan pertama yang lalu, yang mana pertemuan sebelumnya itu sebelum ini, di pertemuan pertama itu baru pengantar saja. Ya. Memang pertemuan yang lalu ya jamaahnya tidak sebanyak ini. Ya, karena sedang sibuk buka puasa Muharram ya. Sibuk puasa apa? Asyura. Ya. Masya Allah, di kesempatan hari ini Allah berikan anugerah kenikmatan kepada kita ya. Banyak sekali. Terutama nikmat iman. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar, yang paling besar di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat kesehatan dan waktu luang. Kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ilmu agama. Yang ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atas diri kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya atau dengannya, maka dia akan difaqihkan, akan difahamkan agamanya. Maka ini adalah kesempatan yang mulia, kesempatan yang besar, yang berharga di dalam kita memperdalam tafaqquh fid din, memperdalam agama atau tafaqquh fid din, yang secara mafhumul mukhalafah ya, makna dari hadis tersebut, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka dia akan dipahamkan agama. Berarti kebalikannya apa? Orang yang bodoh masalah agama, tidak mau memperdalam agama, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Jadi dapat dipahami, orang yang tidak paham agama, tidak mau memperdalam agamanya. Ya, ada seorang muslim, KTP saja, identitasnya muslim, tapi dia tidak mau memperdalam agamanya, itu sudah cukup menjadi tanda Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Jazakallah khairan, barakallah fiik. Kasihnya ya. Ahsanta, barakallah fiik. Ya. Ketika kita disibukkan dengan dunia, ketika kita disibukkan dengan harta, anak-anak, pangkat jabatan, atau bahkan ilmu dunia, ilmu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sempat lagi belajar agama, maka ini sudah cukup menjadi tanda Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri kita. Berdasarkan hadis tadi. Jadi kalau dipahami, ya, kalau orang yang memperdalam agamanya, tafaqquh fid din, itu menjadikan Allah menginginkan kebaikan padanya. Berarti Allah menginginkan kebaikan padanya, berarti orang yang tidak memperdalam agamanya, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan padanya. Semoga kita dihindarkan dari hal yang demikian. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita tidak ada sesuatu yang dianggap kecil atau remeh. Ya. Semuanya berharga. Bahkan satu ayat pun
Bahkan satu ayat yang pendek pun, satu surat yang pendek atau satu ayat yang pendek sekalipun, itu tidak ada yang sia-sia. Di dalam Al-Quran kita dapati ayat-ayat yang pendek atau surat-surat yang pendek. Namun demikian bukan berarti surat yang pendek itu kemudian maknanya sedikit, pelajarannya sedikit. Tidak. Termasuk surat Al-Asr ini. Kalau kita ditanya apakah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran? Al-Fatihah, yaitu termasuk surat yang pendek, betul. Namun itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Selain Al-Fatihah, ada yang lebih pendek lagi. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pendek. Ya. Al-Asr, pendek. Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar. Kalau dihitung ya jumlah ayatnya ya dengan Al-Asr sama-sama 3 ayat. Namun lebih pendek mana? Al-Kautsar ya daripada Al-Asr. Dan ini pernah kita bahas. Jadi dua surat ini adalah dua surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Ya. Secara jumlah ayatnya hanya 3. Surat Al-Asr kalau kita lihat dari ilmu addil ayat ya, di dalam penentuan atau penjumlahan ayatnya, ini termasuk surat yang disepakati jumlah ayatnya namun diperselisihkan penentuan ayatnya. Maksudnya begini jemaah. Surat Al-Asr ini jumlah ayatnya 3, sepakat. Namun penentuan ayatnya berbeda antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Di surat yang kita bahas ini ayatnya 3. Ya. Nah, di dalam ilmu addil ayat, dalam hal ini sesuai dengan penjumlahannya Al-Kufi, maka penetapan ayatnya wal 'asr itu ayat pertama, innal insana lafi khusr ayat kedua, kemudian dari illal ladzina amanu sampai wa tawassaw bis sabr ayat yang ketiga. Ya. Jadi penentuan ayatnya demikian sebagaimana yang sama-sama kita ketahui jemaah. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bersama. Penentuan ayatnya demikian kan? Ya. Namun di dalam riwayat yang lain, ayat yang pertama itu bukan wal 'asr, tetapi wal 'asri innal insana lafi khusr. Seperti dalam Adl Madani. Ya. Ayat yang pertama apa? Wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu penentuan ayat pertamanya. Ya jemaah, penentuan ayat pertamanya wal 'asri innal insana lafi khusr. Ini kalau menurut perhitungan Kufi itu udah 2 ayat, tapi di sini apa? 1 ayat. Makanya kita dapati di mushaf riwayat Imam Qalun, ini barangkali riwayat yang paling banyak tersebar kedua setelah riwayat Imam Hafiz. Ya, kemudian ada riwayat Warsh, ada riwayat As-Susi dan Abu Amr Al-Basri atau Hafiz Ad-Duri, ya. Baru yang lainnya. Ya. Itu kita dapati di mushaf ya yang mengikuti penentuan ayatnya Madani, ya. Maka ya ini ayat yang pertamanya wal 'asri innal insana lafi khusr.
Kemudian ayat keduanya, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Sampai di situ. Itu ayat ke-3. Ayat kedua, mohon maaf. Baru ayat ketiganya, wa tawasaw bis sabr. Ya. Jadi ini kalau kita kaji atau tinjau dari ilmu Al-Qur'an, ya, itu ada yang disepakati, ya, jumlah ayatnya dan penentuan ayatnya, ya. Jadi antara penentuan ayatnya dan jumlah ayatnya sama, ya. Ada yang secara ijmalan, artinya secara global, artinya jumlah ayatnya secara global itu sama, ya. Namun berbeda penentuan ayatnya, letak ayatnya itu berbeda. Ra'sul ayat atau akhiran ayatnya berbeda. Jadi surat Al-'Asr ittafaqal ulama ala 'addiha 3 ayat. Disepakati oleh para ulama jumlah ayatnya ada 3. Ya. Menurut perhitungan atau penentuan ayat di kalangan ulama Madani, ya, itu tidak sebagaimana di kalangan ulama Al-Kufi, di mana kalau menggunakan penentuan ayat Al-Madani, ya, maka surat Al-'Asr yang berjumlah Al-Madani akhir, ya, Al-Madani akhir, maka jumlah ayatnya sama-sama 3, ya. Namun penentuannya berbeda dengan Al-'Adul Kufi. Itu, ya. Jadi kalau Adul Kufi seperti yang kita sekarang ini wal 'asr ayat pertama, innal insana lafi khusr ayat kedua, kemudian setelah itu sampai akhir surat ayat ke-3. Ya, sedangkan di kalangan Madaniyin, ya, ini Adul Madani al-akhir, maka, ya, wal 'asr innal insana lafi khusr ayat pertama, kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Itu ayat yang kedua, wa tawasaw bis sabr itu ayat yang ke-3. Wallahu a'lam. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekedar untuk menambah wawasan kita kaitannya dengan ilmu adil ayat. Nah, sekali lagi kami tegaskan bahwa surat-surat dalam Al-Qur'an walaupun terbilang surat-surat pendek, bukan berarti itu surat yang sedikit maknanya, ya, atau pelajarannya sedikit, tidak. Justru sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, justru surat-surat pendek yang sering diulang-ulang, yang banyak orang hafal, ya, itu justru syarat dengan makna. Ya. Banyak sekali pelajaran berharga dari surat-surat pendek tersebut. Maka hendaknya seorang muslim tidak meremehkan surat manapun di dalam Al-Quran, termasuk surat pendek yang banyak orang hafal, yang pendek atau sedikit jumlah ayatnya. Ya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-'Asr ini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan Al-'Asr. Ya.
Makna al-asr itu, yang dimaksud dengan al-asr, itu adalah akhir siang. Ya. Karena memang waktu yang paling afdal siang hari itu akhirnya. Ya. Dan salatul asr, salat asar itu disebut dengan salatul wusta, salat pertengahan. Maksudnya apa al-wusta di sini? Al-fudla. Sebagaimana yang dinamai Nabi SAW. Ya. Salat yang memiliki keutamaan. Makanya di dalam hadis itu, ya, orang yang ketinggalan salat asar, ya, seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Ya. Ya. Seakan-akan ka'annama wutira. Wutira itu terputus. Ya. Kata Nabi SAW, alladzi tafutuhu salatul asr, yang terluput darinya salat asar, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, seakan-akan dia terputus atau kehilangan keluarga dan hartanya. Ini saking afdalnya, utamanya salat asar. Jadi lebih baik dia kehilangan keluarga dan hartanya daripada dia tidak salat asar atau luput darinya salat asar. Alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa ma, ka'annama wutira ahlahu wa ma lahu. Ada redaksi demikian. Kembali ke surat Al-Asr. Apakah yang dimaksud wal asri, demi waktu asar, atau demi masa? Ya. Jadi menurut pendapat satunya, ya, tadi kan pendapat pertama, pendapat yang kedua, dan ini yang lebih benar, ya. Hadza huwal ashah, kata muallif di sini. Inilah yang lebih sahih, bahwa yang dimaksud dengan asar di dalam surat ini maknanya adalah az-zaman. Apa itu? Masa atau waktu. Di mana ya, manusia itu sangat beragam di dalam menggunakan waktu. Ya, waktu asar dan waktu selainnya. Jadi kalau dibawa secara khusus, ya ini maknanya asar. Tetapi sebenarnya tidak hanya waktu asar yang menjadi akhiran siang, tetapi masa secara keseluruhan. Ya, demi masa atau waktu. Karena memang manusia itu sangat beragam di dalam menggunakan waktu atau masa tersebut. Ada yang menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam perbaikan umat. Ada juga yang waktunya berlalu begitu saja, sia-sia. Dihabiskan waktunya dalam kemaksiatan dan merusak umat. Tinggal kita pilih mau yang mana. Kalau mau menjadi orang yang beruntung, maka masa yang ada, waktu yang ada, gunakanlah di dalam ketaatan kepada Allah dan di dalam memperbaiki umat. Tapi kalau kita tidak mau beruntung, kita tidak mau menjadi orang yang beruntung, artinya masuk dalam firman Allah, innal insana lafi khusr, setelahnya.
maka ya biarkanlah waktu kita sia-sia. Ini bukan mengajak ya, bukan mempersilahkan juga. Kalau waktu kita ya berlalu sia-sia begitu saja, ya habis di dalam kemaksiatan kepada Allah, bahkan waktunya justru digunakan untuk merusak umat, maka kita akan menjadi golongan orang yang merugi. Ya, ini jadi pelajaran secara umumnya itu ya dari surat Al-Asr ini. Ya, demikian ya kajian kita pada sore hari ini. Ya, langsung ke inti ya, intinya inti seperti itu. Baik, sebenarnya kita baru bahas wal asr saja. Ya, baru ayat yang pertama. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa wal asri. Allah bersumpah dengan masa, innal insana lafi khusr, bahwa setiap manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia itu sesungguhnya benar-benar berada dalam kerugian. Jadi kalau kita perhatikan ya redaksi ayatnya, ya, mulai dari kata apa di sini? Innal insana. Ya, innal insana. Inna itu artinya apa jemaah? Sesungguhnya. Al insana, manusia. Di dalam bahasa Arab, kata-kata yang namanya inna itu artinya sesungguhnya. Ini namanya huruf apa jemaah? Huruf taukid. Kalau saya pernah mendengar ya, huruf taukid itu bahasa Indonesia dalam tata bahasa Indonesia. Siapa di sini yang ahli bahasa Indonesia? Nampaknya itu pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang siapa yang bahasa Indonesianya nilainya 90? Ada? Malah remedial. Nak Abdullah bahasa Indonesia nilainya berapa? Udah atas 90, alhamdulillah ya. Haidar pelajaran bahasa Indonesia nilainya berapa? Baik. Hah? Nggak ingat ya? Ya. Yang belajar bahasa Indonesia ya, huruf semacam ini dikenal dengan huruf penyengat. Huruf apa? Penyengat. Mungkin terdengar asing gitu ya. Oh, ada ternyata huruf penyengat. Apa artinya penyengat? Pernah disengat sama tawon atau sama lebah? Pernah ya? Atau saya pernah kesengat tapi bukan oleh tawon atau apa? Lebah. Kesengat omongan orang. Yeah. Nyelekit maksudnya ya, seperti nyengat gitu ya, menyengat. Omongannya sedikit tapi apa? Nyelekit, kayak kesengat gitu ya. Iya. Bekasnya lama gitu ya. Mohon maaf. Ya, jadi huruf taukid dalam bahasa Indonesia dikenal dengan huruf penyengat. Maksudnya adalah penyengat di sini apa? Ada unsur penekanan jemaah. Ya, jadi bagi yang belajar bahasa Arab nanti pada saatnya akan mengenal huruf taukid atau huruf apa tadi? Huruf penyengat. Maksudnya adalah sebagai bentuk penekanan. Coba perhatikan di ayat ini. Ada berapa huruf penyengat? Ada 3. Hadhil jumlah muakkadatun bi thalathati muakkidat. Ya, kata ya, Syekh Utsaimin di sini ada 3 huruf penyengat atau ungkapan ya, kalimat innal insana lafi khusr. Ini ada 3 penekanan ya, dikuatkan oleh 3
penekanan. Yang pertama apa? Oh ya, sebelumnya dulu. Jadi sebelum innal insana, sebelumnya itu namanya apa? Wal 'asr. Ada waw apa? Waw qasam. Ya, jadi yang pertama itu ada sumpah. Jadi wal 'asri innal insana lafi khusr. Ini ditekankan oleh 3 penyengat, gitu ya. 3 apa? Penekanan. Yang pertama sumpah. Yang kedua inna. Yang ketiga lam taukid. Pada kata lafi khusrin. Karena itu ada la. Itu juga apa? Huruf penyengat. Jadi wal 'asri innal insana lafi khusr. Itu Allah Subhanahu wa taala itu dikuatkan, ya, ditekankan, ya, melalui 3 hal ini. Sumpah, kemudian huruf penyengat inna dan lam taukid. Ya. Sumpahnya ada pada kata wal 'asri. Kemudian ditambah lagi innal insana. Ya. Kemudian ditambah lagi lafi khusr. Lafi khusr. Supaya apa jemaah? Nah, ini penting. Dari susunan redaksinya ini, kenapa harus sampai 3 penekanan di sini? Supaya ini dapat berkesan bagi kita, ya. Supaya ini dapat apa? Sampai gitu pesannya, berkesan, membekas. Maka kalau orang yang membaca surat ini, kemudian tidak ada kesan sama sekali, entah apa yang bisa dikatakan, gitu ya. Bisa jadi karena keras hatinya, sehingga Al-Quran yang begitu ada penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak berkesan. Atau hatinya lalai, ya. Dia membaca kalamullah, tetapi pikirannya, hatinya tidak bersama dengan Allah. Dia tidak merasa bahwa ayat ini ditujukan kepada dirinya. Pesannya ditujukan kepada dirinya sebelum orang lain, kepada dirinya yang baca. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dari keadaan yang demikian. Nah, memang terkadang surat yang udah sering diulang-ulang, ya, itu kadang jadi apa? Kesannya itu apa? Ya biasa, betul. Karena apa? Terus jalanan saka kulina, bukan itu ya. Ya. Kalau itu apa yang namanya cinta itu kalau terbiasa jadi apa? Cinta. Ya semoga karena kita terbiasa ngaji jadi semakin cinta, bukan semakin bosan. Ya nangger ya. Biasa baca Quran bukan bosan, malah semakin apa? Cinta. Semakin tumbuh rasa cinta. Itu yang benar. Ya gitu kan, apa? Tadi tresno itu jalanan saka kulino gitu ya. Namun namanya manusia kadang sesuatu yang biasa ya dibaca, dibawakan itu menjadi berkurang sehingga kesannya biasa aja. Ya. Contohnya surat Al-Asr ini atau surat Al-Fatihah karena sering diulang-ulang ya, terkadang ada respon yang ada yang semakin cinta, tapi ada juga yang semakin apa? Meremehkan, menganggap biasa. Semoga kita termasuk golongan orang yang apa jemaah? Semakin lama mengkaji, semakin cinta. Bukan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Semakin lama mengkaji, ya, mengaji dan mengkaji, semakin lama mengaji, semakin lama mengkaji, ya, semakin bosan. Berarti kalau demikian ada yang salah dengan diri kita, bukan yang salah Al-Qur'annya atau ilmu syar'inya, bukan. Yang salah diri kita, bukan ilmu syar'inya. Wah, Allah tidak butuh kita, justru kita yang merasa butuh dengan ilmu ini. Maka seharusnya ketika Al-Qur'an itu dikaji, dipelajari, semakin lama semakin membuat kita cinta terhadap Al-Quran.
Yang harapannya semoga Allah, ya, dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, Allah pun cinta, ridha kepada kita. Amin ya Rabb. Baik. Berikutnya, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata al-insan. Al-insan ini di sini ya sifatnya umum. Karena maksud al-insan ini lil jinsi. Ya. Allah menyebut manusia secara umum. Siapapun dia. Siapapun dia. Ya. Jadi di sini kata al-insan dalam bentuk ma'rifah, ya, ada al-nya. Jadi bukan insana tapi apa? Al-insana. Bukan insanan tapi al-insana. Ini maknanya apa jemaah? Kullu insan. Ini menunjukkan al-istighraq, ya. Artinya apa? Semua. Lam di sini lam al-istighraq. Jadi maksudnya apa? Semua manusia, tak terkecuali. Jadi yang disinggung manusia di sini siapapun dia yang masih menjadi manusia. Kalau bukan manusia ya bukan, ya. Yang di apa namanya? Yang ditujukan manusia di sini siapa? Siapapun manusia. Kullu insanin. Nah, Allah berfirman, "Innal insana lafi khusr." Jadi maknanya sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Dan yang menariknya lagi, kalau kita kaji bahasa Arab lagi, sekali lagi, jangan bosan-bosan dengan bahasa Arab, karena itu bahasa Al-Quran kita. Dan jangan alergi, waduh, dikit-dikit bahasa Arab dulu. Ya. Kalau kita alergi dengan bahasa Arab, susah hidup kita, ibadah kita susah. Ya, akan kesusahan, ya, ibadah kita. Ya. Baca Quran bahasa Arab. Sholat yang diucapkan doanya bahasa Arab. Takbir bahasa Arab. Nggak bisa diganti Allah Maha Besar. Ya, nggak bisa. Ya. Mohon maaf. Ya, gitu kan? Jadi jangan alergi dengan bahasa Arab. Ya, karena itu bahasa Al-Quran. Ya. Allah mengajak bicara kita dengan bahasa Arab. Ya, melalui Al-Quran ini. Coba perhatikan, ini luar biasa. Allah mengatakan la fi khusr. Padahal ya, kalau ini bukan firman Allah, umpamanya gubahan manusia, sebenarnya cukup la khasir. Jadi apa? Kalau la khasir, sesungguhnya manusia itu benar-benar rugi. Benar-benar orang yang rugi, khasir gitu ya. Khasir itu apa? Orang yang rugi. Ulaika humul khasirun, khasir gitu ya. Dengan menggunakan apa kata khasir. Namun kenapa di sini ya susunannya la fi khusrin. Nah, ini luar biasa. Ini kalau diterjemahkan, sesungguhnya manusia itu benar-benar orang yang rugi, gitu ya. Ini kalau diterjemahkan ini fatal sebenarnya. Apa namanya? Tidak sesuai dengan tata bahasa Arab atau keindahan bahasa Al-Quran, mohon maaf. Firman Allah. Makanya menjadi masalah kalau Al-Quran itu hanya diterjemahkan secara harfiah. Atau diterjemahkannya ke bahasa lain yang itu tidak mungkin sama antara bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dengan bahasa lainnya. Jadi kalau dibawa kepada ya ini ya, intinya kita mempelajari ilmu Al-Quran, ada bab namanya tarjamatul Quran. Kalau mengalihkan bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran ke bahasa lainnya itu tidak mungkin. Karena ada tata bahasa, keindahan bahasa Arab yang tidak ada di bahasa-bahasa yang lainnya. Sehingga kalau hanya sekedar dialihkan bahasanya, ini orang belum tentu bisa mendapatkan makna sebenarnya. Beda halnya kalau namanya tarjamatu ma'anil Quran. Kalau yang diterjemahkan adalah maknanya. Walaupun itu pun belum tentu ya 100% sama gitu ya. Makanya seorang muslim
dituntut untuk mempelajari bahasa Al-Qur'annya, yaitu bahasa Arab. Supaya dia paham apa yang menjadi maksud firman Allah. Ketika Allah mengajak bicara dia mengerti apa maksudnya. Dan supaya dia dapat apa? Banyak mengambil pelajaran. Mungkin kalau umpamanya ini diartikan sesungguhnya manusia itu benar-benar orang yang rugi. Benar-benar rugi gitu saja. Ya. Sekilas maknanya kan, tapi enggak. Dia tentu tidak sama dengan apa? Susunannya. Lafi khusrin. Benar-benar dalam kerugian. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Ya. Ini supaya apa? Tadi lagi-lagi memberikan kesan yang mendalam bagi orang yang membacanya. Ya. Seakan-akan apa? Ini fi di sini fi dzarfiyah ya. Seakan-akan manusia itu betul-betul tidak hanya di dalam kerugian saja, tapi betul-betul tenggelam di dalam kerugian. Dan kerugian itu meliputi dia dari segala penjuru sisinya. Itu bedanya kalau redaksinya la fi khusrin dengan la khasir. Di ayat kan ada la khasirin, la khasir. Tapi di sini la fi khusrin. Benar-benar dalam kerugian. Ya, ini menunjukkan, mensyaratkan kepada kita, ya memang ya, manusia itu Allah bersumpah ya benar-benar dalam keadaan dalam kerugian itu seakan-akan dia tenggelam di dalamnya, dan kerugian itu menyelimuti atau meliputi dia dari berbagai sisinya. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa dan bahwa setiap manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, tidak memandang siapa orangnya. Ya. Meskipun orang itu berlimpah harta, seakan-akan dia orang yang paling beruntung di dunia, saking banyaknya harta. Begitu kan penilaian kita, orang beruntung itu kalau dapat apa? Jackpot, apa bahasanya? Istilahnya jackpot ya, atau dapat warisan atau dapat harta karun sebagainya. Wah, itu orang yang beruntung. Kalau orang rugi apa? Orang yang sebaliknya, gitu kan? Orang yang tidak punya harta. Ya. Tapi itu bukan penilaian sesungguhnya. Keberuntungan dan kerugian itu tidak dinilai dari apa? Orang punya harta atau tidak. Ya. Karena ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya. Orang yang manusia itu benar-benar dalam kerugian meskipun ia memiliki banyak keturunan. Ya, karena ada yang mengukur ya keberuntungan dan kerugian itu dari keturunan. Turunannya banyak atau keturunan sedikit ya, atau tidak memiliki keturunan. Belum tentu. Tidak menjadikan penilaian bahwa orang itu beruntung atau rugi. Ya, dia dalam keberuntungan atau dalam kerugian. Atau yang ketiga, ya, orang menilai keberuntungan dan kerugian itu bukan dari jabatan, tingginya kedudukan. Tidak. Kalau orang punya jabatan, wah beruntung. Kalau orang tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, rugi. Ya, tidak. Mungkin yang satu, mohon maaf ya, dia seorang pejabat, ya, punya jabatan. Kemudian dianggap, wah ini orang yang paling beruntung. Ya, mujur gitu ya. Belum tentu. Dan orang yang mungkin bukan pejabat, ya, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, kemudian kita nilai, ini orang yang kurang beruntung atau tidak beruntung, tidak. Sekali lagi, ya, keberuntungan dan kerugian itu tidak dinilai dari banyaknya harta atau keturunan ataupun kedudukan yang menjulang tinggi. Nah, sebenarnya, ya, di sini tidak berhenti sampai di sini, ya. Sebentar lagi insya Allah, maaf. Ya, ini masih ada pengecualian.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa setiap manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi atau benar-benar dalam kerugian. Itu tidak titik sampai di sini. Ini kalau dalam bahasa Arab seperti apa? Fasilah mangqutah. Ini masih titik koma gitu ya. Kenapa? Karena ada pengecualiannya. Nah, di ayat berikutnya itu dikecualikan. Ya, dikecualikan. Orang yang memiliki 4 kriteria, maka dia tidak termasuk ayat ini. Ya, dia tidak termasuk golongan orang yang berada dalam kerugian. Ya. Apa itu 4 kriteria itu? Setelah kumandang azan berikut ini. Ya. Penasaran? Ya. Sabar ya. Insyaallah semuanya sudah tahu jawabannya. Baik, silakan muadzin kumandang azan. Sebelum kita tutup, ya ada 4 kriteria yang ada di akhir surat Al-Asr ini, yang barangkali kita sama-sama tahu apakah 4 kriteria. Iman, amal saleh, kemudian apa jemaah? Saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat atau nasihat menasihati untuk saling menasihati untuk mengikuti kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar. Ya, itulah 4 kriteria yang terkandung di akhiran surat Al-Asr. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu. Ini pengecualian pertama. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Beriman apa? Beriman dengan keimanan yang tidak dinodai dengan keraguan-raguan. Jadi kalau disebut beriman, iman, maka ya, iman yang dimaksud adalah iman yang tidak dinodai oleh keraguan-raguan. Dan ini mencakup semua hal yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu berupa akidah yang sahihah maupun ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi iman itu jamaah bukan hanya sekedar membenarkan saja. Iman itu bukan sekedar membenarkan saja, namun iman itu harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk. Ya. Iman itu harus disertai dengan ketundukan, ya, dan penerimaan. Kemudian wa amilus shalihat. Ini saya ringkas saja. Dan kecuali yang kedua, mereka yang mengamalkan amal saleh, ya, mengerjakan amal saleh. Ya. Dan amal saleh itu apa jemaah? Amalan perbuatan, ya, baik itu yang dilakukan oleh lisan maupun anggota tubuh, ya. Jadi maksud saya ucapan lisan maupun perbuatan yang itu dapat mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, puasa, zakat, ya, di sini berbakti kepada orang tua, silaturahim, dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah bentuk-bentuk amal soleh yang bisa dikerjakan supaya orang itu tidak menjadi orang yang rugi atau berada dalam kerugian. Dan amalan dikatakan soleh, ya, apa jemaah? Itu kalau terpenuhi syaratnya. Kalau terpenuhi apa? Syaratnya, dan syaratnya ada 2. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا.
Ya tentu syarat amal soleh itu yang pertama harus ikhlas karena Allah. Ya. Tidak berharap dari amal tersebut kecuali wajah Allah. Ya. Jadi itu syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, ittiba', mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila salah satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, bagaimana? Maka tidak dapat disebut amal soleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal soleh itu tolak ukurnya bukan baik menurut kita, karena kadang ada amalan yang baik menurut kita tetapi membuat Allah murka, tetapi justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita anggap itu amalannya baik. Kalau demikian, apakah itu dapat disebut amal soleh? Tidak. Ya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Ya, ini diringkas saja ya. Berikutnya, saling berwasiat. Nasihat menasihati. Ya. Bil haqq, dengan kebenaran. Maksudnya apa? Nasihat menasihati di dalam meniti kebenaran, jemaah, gitu ya. Ya. Nasihat menasihati supaya mengikuti kebenaran, supaya mentaati kebenaran. Ini yang dimaksud dengan wa tawasaw bil haqq. Yusi ba'dhum ba'dhan bil haqq. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan al-haq di sini? Kebenaran yang dimaksud al-haq, ya. Yang dimaksud dengan al-haq, kebenaran di sini itu apa? Wal haqqu huwa syara'. Jadi tolak ukur kebenaran itu apa namanya? Syariat. Saya ambil contoh, namanya ada orang yang ditinggal wafat orang tuanya, ayahnya. Kemudian ini keluarga bingung nih. Ya. Bingungnya, ada yang nggak enak sama ibunya, nggak enak sama siapa gitu ya. Atau apalah gitu ya, sehingga dia tidak membagi warisannya. Karena apa? Asal nggak enak. Karena dia menganggap kalau diungkit masalah warisan nanti putus silaturahim atau macam-macam lah ya. Ada salah seorang ustadz yang menjadi konsultan ini ya, gitu, dapat nyinyiran seperti itu. Ya. Nah, terus akhirnya gini aja wes, gitu ya. Menurut salah seorang anggota keluarganya, dibagi rata. Dibagi rata aja. Ya. Kalau umpamanya anggotanya 4, umpamanya gitu ya, 4 orang, yes, harta warisan itu dijual, kemudian dibagi 4. Ini menurut pandangan manusia, inilah kebenaran. Ini yang paling adil, betul? Sama-sama para wedang atau istilahnya apa? Semuanya dapat bagian yang sama, rata. Padahal menurut Allah tidak demikian. Ya. Menurut syariat tidak demikian pembagiannya. Ya. Kira-kira kalau orang yang mau mengikuti kebenaran, ya, dengan tadi pemahaman al-haq, kebenaran itu, kalau bukan dengan syariat, pasti apa? Hawa nafsu. Walaupun dia menganggap inilah kebenaran. Tapi kalau menyelisih syariat, bukanlah hak, bukanlah kebenaran. Wallahu alam, ini sekilas ya. Dan banyak hal ya, dalam kehidupan ini, itu kalau tolak ukurnya bukan syariat, maka itu bukanlah al-haq, kebenaran. Maka al-haq di sini adalah asy-syara'. Ya. Insyaallah kalau semua ditimbang dengan syariat, maka akan menjadi benar.
Nah, ini butuh nasihat menasihati. Saling berwasiat dengan kebenaran ini dibutuhkan. Ya, karena tidak semua orang punya pemahaman kebenaran yang sama. Demikian juga orang tidak sama di dalam memiliki apa? Kesabaran. Ya, makanya yang keempat watawasau bis sabr. Ya, watawasau bis sabr. Yang keempat saling berwasiat untuk bersabar. Ya, saling menasihati untuk bersabar, baik itu di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam meninggalkan larangannya, serta bersabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam melakukan ketaatan butuh kesabaran. Di dalam meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran. Dan di dalam menghadapi atau menanggung ketentuan takdir Allah itu juga butuh kesabaran. Makanya dibutuhkan saling menasihati, ya, baik itu untuk mengikuti kebenaran dan bersabar, ya. Dan ini terkandung di dalamnya amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, wujudkanlah keutamaan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini. Karena ini sebenarnya membuat orang itu sukses, bukan hanya pada dirinya. Jadi kalau kita ditanya mau tidak menjadi orang yang sukses, saya kira semuanya ingin menjadi orang yang sukses. Tapi kalau ditanya sukses yang bagaimana, atau bagaimana caranya menjadi orang yang sukses, sukses yang dimaksud seperti apa? Apakah untuk sukses dirinya saja? Tidak. Ternyata di dalam surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita sukses itu bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga ya untuk dirinya, dan bisa juga mensukseskan orang lain. Ya. Dan kesuksesan inilah yang akan menyelamatkan dari kerugian baik di dunia maupun nanti di akhirat. Makanya kalau kita bagi 4 kriteria ini, keimanan dan amal soleh itu yang dapat menjadikan seseorang itu sukses pada dirinya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ini yang akan menjadikan kesuksesan itu juga pada orang lain, bisa menyukseskan orang lain juga. Seperti itu. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.